Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yufa Aulia Pramita Putri dengan NIM 7211419089. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sistem informasi manajemen pada bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang dibahas adalah komponen-komponen utama komputer di mana peranti kerasnya terdiri atas prosesor, memori, ruang penyimpanan, alat input, dan alat output. Untuk prosesor itu mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Lalu untuk memori itu merupakan memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Data dalam memori akan hilang ketika daya untuk komputer dimatikan. Lalu ada ruang penyimpanan di mana memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, data yang disimpan tidak hilang ketika daya komputer dimatikan. Alat-alat penyimpanan yang umum adalah floppy disk atau CD. Lalu yang selanjutnya ada alat input, yaitu suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat-alat input yang umum adalah keyboard, mouse, dan pemindai. Lalu ada alat output, yaitu suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat-alat output yang umum adalah monitor, komputer, printer, CD, dan pengeras suara. Lalu ada alat input atau alat output, yaitu suatu alat yang dapat melakukan fungsi-fungsi input maupun output sekaligus. Contohnya adalah monitor layar sentuh dan disk penyimpanan, seperti floppy disk, zip disk, dan CD yang dapat ditulis ulang. Yang selanjutnya adalah multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Jadi penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapat akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Nah, kemampuan multimedia memperluas masyarakat yang mampu melakukan interaksi yang berarti dengan sumber daya komputasi. Untuk yang selanjutnya adalah alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut dengan komputer pribadi atau personal computer. Kini masing-masing pengguna sebuah komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya ketika terhubung oleh satu jaringan. Memahami alat-alat ini lebih lanjut akan membantu melihat bagaimana alat-alat komputasi pribadi dapat mengubah pengambilan keputusan bisnis. Lalu selanjutnya ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Daftar kontak disimpan dalam telepon seluler. Daftar kontak tidak hanya mencantumkan nomor telepon saja, namun juga alamat, alamat email, catatan, dan lebih banyak lagi. Agenda dan alarm adalah dua fitur telepon yang membantu tujuan bisnis. Untuk yang selanjutnya adalah telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Nah, salah satu fitur smartphone adalah dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya seperti agenda, nomor telepon, dan banyak lagi dengan sebuah komputer mikro. Untuk yang selanjutnya adalah jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Jadi di jaringan rumah terdapat pemasangan modem, di mana banyak rumah tangga yang memiliki lebih dari satu komputer mikro memiliki gerbang berkecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel atau DSL. Masalahnya adalah bagaimana membagi satu koneksi di antara beberapa komputer. Solusi yang paling umum adalah menggunakan sebuah router nirkabel. Modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Lalu di dalam jaringan rumah terdapat keamanan nirkabel. Jadi, harus dipahami bahwa koneksi nirkabel kita memiliki jarak sekitar 100 meter di dalam sebuah bangunan karena adanya dinding dan halangan-halangan lainnya. Jarak di luar ruangan juga kurang lebih 3 kali lebih jauh. Lalu, fitur lain yang perlu dinyalakan adalah enkripsi data yang dikirimkan di antara komputer mikro dan router nirkabel. Untuk yang selanjutnya adalah keamanan komputasi rumah. Di dalam keamanan komputasi rumah terdapat perbaruan. Mengupdate sistem operasi kita penting artinya bagi keamanan dan efisiensi. Keamanan adalah kepentingan utama, namun efisiensi hendaknya tidak diabaikan. Lalu yang selanjutnya adalah hacker. Hacker adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, atau mengacaukan penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Lalu yang selanjutnya adalah virus komputer. Virus komputer adalah program-program komputer kecil yang menggunakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Lalu yang selanjutnya adalah spyware. Spyware adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang kita kerjakan dengan sumber daya komputer kita. Beberapa spyware melaporkan aktivitas komputer kita seperti situs-situs web mana yang kita kunjungi atau aplikasi komputer apa yang kita pergunakan ke entitas lain. Yang selanjutnya adalah peranti lunak. Terdapat dua jenis dasar peranti lunak, yaitu peranti lunak sistem dan aplikasi. Peranti lunak sistem adalah peranti lunak yang menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Jadi, untuk yang selanjutnya adalah peranti lunak aplikasi. Di dalam peranti lunak aplikasi terdapat peranti lunak aplikasi siap pakai.
di mana peranti lunak aplikasi siap pakai adalah peranti lunak yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Pengguna dapat menggunakan peranti lunak yang telah dikembangkan oleh programmer-programmer yang berpengalaman tanpa harus mempekerjakan programmer sendiri atau belajar bagaimana cara membuat program. Jadi pengguna hanya perlu menginstal peranti lunak di piranti keras mereka. Untuk yang selanjutnya ada peranti lunak aplikasi khusus. Di mana di dalam kasus-kasusnya, bisnis mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu, terdapat peranti lunak yang ditulis oleh pengguna, di mana pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Untuk yang selanjutnya adalah peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Peranti lunak komputer yang sederhana dan penggunaannya intuitif seringkali dikatakan mudah digunakan pengguna atau user-friendly. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan yaitu dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, seperti format data yang diminta dan masalah-masalah lain yang serupa. Lalu menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan ikon, pola dan formulir-formulir isian, bantuan sensitif pada konteks, dan antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Untuk yang selanjutnya adalah komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Kabel yang menghubungkan kedua koneksi sama, namun kebanyakan jaringan komputer beroperasi ratusan kali lebih cepat daripada koneksi yang melewati sistem telepon publik. Untuk yang selanjutnya adalah koneksi publik. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara seperti transmisi analog bermutu rendah dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk transmisi data komputer. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps atau 56.000 per detik. Modem kabel biasanya mencapai kecepatan 2 Mbps, akan tetapi kecepatan yang sebenarnya terkadang hanya mampu mencapai 512 kbps saja. Di dalam teknologi mode pengiriman yang tidak sinkron atau asynchronous transfer mode atau ATM menawarkan dua karakteristik yang memperbaiki tingkat kecepatan transfer data. Karakteristik tersebut adalah yang pertama, besarnya paket yang dikomunikasikan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan protokol-protokol untuk sistem telepon sebelumnya, sehingga memungkinkan paket-paket dari pengguna yang berbeda yang melewati jaringan pada waktu yang bersamaan dapat dikelompokkan secara merata. Lalu karakteristik ATM yang kedua adalah meningkatnya kecepatan dari 25 hingga 155 Mbps. Bahkan peralatan ATM dapat menggabungkan 16 saluran menjadi satu untuk menghasilkan kecepatan transfer hampir sebesar 2,5 juta bit per detik. Untuk saluran T1 kadang-kadang disebut sebagai kanal T1 yang memiliki kecepatan transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps, sedangkan saluran T3 dapat mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps. Untuk yang selanjutnya adalah saluran pribadi. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Saluran pribadi ditujukan untuk kita gunakan disediakan oleh penyedia layanan yang umum yaitu perusahaan telepon. Terdapat dua jenis saluran pribadi yaitu saluran T1 dan T3. Ini adalah jaringan pribadi maya atau virtual private networks. Untuk mengimplementasikan VPN, organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling. Tunneling secara konsep serupa dengan membuat satu sirkuit pribadi bagi beberapa milidetik waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data. Suatu jaringan pribadi maya dibuat untuk masing-masing pasangan komputer, dan pasangan ini dapat berubah dari satu transmisi ke transmisi lainnya. Dan VPN menawarkan koneksi yang aman, cepat, dan murah di antara organisasi. Untuk yang selanjutnya adalah komunikasi jaringan. Di dalam komunikasi jaringan terdapat arsitektur jaringan dan protokol. Selain standar bagi arsitektur jaringan, dibutuhkan pula suatu protokol. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya di awal bab, suatu protokol adalah spesifikasi dari format data yang dikirimkan di antara alat-alat komunikasi. Jadi, setelah standar bagi jaringan komunikasi berhasil dibuat dan protokol-protokol pemindahan data ditetapkan, hasil-hasil teknologi informasi akan dapat disebarluaskan. Untuk yang selanjutnya adalah protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Maka dari itu, lambat laun protokol untuk komunikasi komputer diciptakan. Di dalamnya terdapat sistem network architecture, di mana protokol ini dirancang untuk komputer-komputer besar bukan komputer mikro. SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu urutan-urutan, hampir sama dengan menunggu giliran. Lalu terdapat token ring, di mana perusahaan mulai mengembangkan suatu protokol miliknya yang tidak mengandalkan diri pada satu komputer induk untuk mengendalikan komunikasi ke komputer-komputer lain, melainkan yang akan memperlakukan komputer lain sebagai sesama atau peer. Lalu terdapat Ethernet. Ethernet bekerja dari jalur transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan media komunikasi. Untuk yang selanjutnya adalah paket. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Masing-masing paket dapat melewati rute yang berbeda-beda. Paket-paket kemudian dikumpulkan di tempat tujuan, ditempatkan dalam urutan yang tepat dan diperiksa untuk memastikan bahwa seluruh paket di dalam pesan telah diterima. Salah satu protokol penggantian paket atau paket switching protokol yang lebih penting adalah TCP atau IP yang merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau protokol pengendali transmisi atau protokol internet.
Untuk yang selanjutnya adalah alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki satu alamat yang unik. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka, yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Kebanyakan pengguna di dalam sebuah perusahaan itu terhubung ke jaringan melalui alamat yang diberikan secara permanen. Untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan, yang terdiri atas yang pertama jaringan area lokal atau local area networks. Jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Lalu, terdapat jaringan area metropolitan dan jaringan area luas. Adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Lalu menghubungkan beberapa gedung dari satu organisasi bersama seperti bangunan-bangunan dalam kampus sebuah universitas. Adalah aplikasi umum dari MAN. Lalu terdapat jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Untuk yang selanjutnya adalah internet. Internet bersifat umum, jadi setiap orang dengan sebuah komputer dan akses ke media komunikasi akan dapat menjelajahi internet. Di dalam internet terdapat intranet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi. Lalu yang kedua ada extranet, di mana ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka hal tersebut disebut sebagai extranet. Untuk yang selanjutnya adalah konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Jadi banyak pengguna menghubungkan VoIP dengan satu fitur tambahan yang dapat dibeli jika mereka mempergunakan modem kabel. Fitur tambahan tersebut menghubungkan komputer ke sistem telepon publik agar dapat melakukan koneksi komputer ke telepon. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.